Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kita ketemu lagi ya. Aku mau update untuk pesan semesta hari ini Jumat 28 Februari 2025. Aku kemarin 2 hari ya aku nggak upload karena YouTube aku kebetulan lagi ada trouble ya, dan alhamdulillah ini udah beres jadi aku bisa upload lagi. Oke, perlu aku sampaikan bahwa ini general reading jadi belum tentu resonate buat semuanya, karena energi yang ketarik, pesan yang ketarik bisa aja semuanya resonate dan relate dengan situasi kalian saat ini, atau cocok sebagian bahkan nggak sama sekali. Jika nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin konsultasi pribadi ya atau private reading, bisa DM ke Instagramku atau ke nomor WhatsApp, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan pesan dari malaikat penjagamu, angel message hari ini ya. Pesannya composure. Composure adalah tenang. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan energimu. Nah, ini kayaknya cocok hampir buat semua ya. Karena ada kemungkinan besar kamu sedang mengalami penumpukan rasa frustasi dan kekesalan saat ini. Kamu adalah makhluk yang penuh gairah, penyayang, dan gembira. Tetapi pada saat yang sama, kamu tidak ingin dianggap remeh atau diremehkan. Prajurit di dalam dirimu ingin bangkit dan bertarung, atau setidaknya membuktikan keterampilan, bakat, dan harga dirimu. Tetapi dengan munculnya kartu ini atau menarik kartu ini menunjukkan bahwa saat ini mungkin kamu merasa sedang tidak dihormati atau didengarkan dengan cara yang pantas kamu dapatkan. Kebijaksanaan malaikat membimbingmu untuk mundur, merenung, dan menenangkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Jadi, luangkan waktu untuk meminta malaikat dan pemandumu, malaikat penjagamu dan spirit guide untuk membantumu menenangkan pikiran dan energimu. Ketahuilah bahwa tangan ilahi Tuhan sedang menangani situasi ini dan semua yang terlibat, dan tidak perlu khawatir tentang karma siapapun kecuali karmamu sendiri ya. Biarkan tentang karma orang lain, itu bukan urusan kita dan tidak perlu kita pikirkan, bukan kewajiban kita, dan juga kita nggak perlu buang-buang energi dan tenaga waktu ya buat memikirkan karma orang lain. Fokus pikirkan karma kita sendiri. Mundurlah, isi ulang, dan dapatkan kembali ketenanganmu ya. Dan ada pesan tambahan dengan munculnya pesan ini atau kartu ini ya, yang berarti composure, tenang, mendorongmu untuk melangkah ke dalam energi keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan seperti zen, di mana kamu menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap suatu situasi karena takut dan terpisah ya. Jadi tahan untuk tidak bereaksi dalam situasimu saat ini, sepanik apapun. Saat ini malaikat cahaya ilahi murni membantumu merasa terlindungi dan dibimbing, dan mendorongmu untuk menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan cinta yang luar biasa di dalam dirimu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang kedua, aku akan menyampaikan pesan dan panduan dari para dewa-dewi. Ya, pesan dari Hanuman, God of Loyalty, dewa kebijaksanaan, loyalty, kesetiaan ya. Oke,
Hanuman adalah dewa kesetiaan, bergerak dengan kecepatan pikirannya dan kekuatan angin, dan merupakan yang paling bijaksana dari yang bijaksana. Ini untuk menambah wawasan aja ya tentang Hanuman. Dewa yang sangat dicintai di India, patung Hanuman berada di depan banyak kuil Hindu. Para pemuja memanggilnya selama masa-masa sulit dalam hidup mereka, karena ia memiliki banyak kekuatan dan kekuasaan, dan disembah karena mengatasi banyak masalah. Ditambah lagi, ia datang dengan sangat cepat untuk membantumu. Dengan kemampuan untuk mengambil bentuk apapun atau memindahkan gunung sesuka hati, ia adalah inkarnasi Siwa dan dihormati karena pengabdiannya yang tak berujung dan persahabatan yang setia kepada Sri Rama. Kalian pasti nggak asing ya dengan Hanuman, Rama, Sinta, yang dimana Hanuman ini memang setia ya mendampingi Sri Rama. Pesan channeling dari Dewa Hanuman. Ya, aku adalah dewa monyet dengan selera humor yang baik. Jadi, jika kamu sedang sedih, aku dapat menghibur dan memberimu kekuatan dari pikiran dan hatiku yang bijaksana. Aku juga dapat melakukan banyak hal fisik untuk para pengikutku. Jadi, sebaiknya kamu meluangkan waktu untuk berbicara denganku dalam meditasi setiap hari. Dan aku juga dapat memberimu anugerah kebijaksanaan yang cerdas. Oke, bimbingan dari Hanuman dalam hal percintaan. Hanuman membantu pasangan untuk bersatu, tetapi itu tidak cukup untuk memajukan hubungan dekat kecuali jika itu dirasakan dengan kuat oleh kedua belah pihak. Beberapa tindakan diperlukan dalam hubunganmu saat ini. Jadi, jika memang kamu sedang berkonflik, ada masalah, atau ada sesuatu hal yang mengganjal, sampaikan, bicarakan dengan pasanganmu dengan cara yang baik, komunikasikan dengan baik ya, tanpa ada emosi atau ketantruman. Dan Dewa Hanuman sebagai Dewa God of Loyalty akan membantu pasangan untuk bersatu lagi. Tapi ya gitu, harus mesti ada tindakan gitu, dikomunikasikan, memperbaiki diri. Kalaupun kamu tidak bisa memaksakan pasanganmu untuk berubah, dari dirimu sendiri dulu. Dan dalam hal rezeki atau kelimpahan ya, Hanuman membantumu dengan aliran kebijaksanaan spiritual dan kelimpahan finansial. Dia dapat melakukan ini untukmu sekarang, tetapi kamu juga harus mengambil langkah-langkah untuk menggunakan karunia-karunia ini. Jadi setiap manusia dan kita semua punya bakat, dan itu adalah karunia. Nah, di sini Dewa Hanuman membantu memberikan kebijaksanaan spiritual dan kelimpahan finansial asal kita ada usaha untuk itu tadi ya, menggunakan karunia dari Tuhan, bakat-bakat kita. Dalam hal pekerjaan atau bisnis, masa sulit akan segera berakhir di pekerjaan dan kamu akan mengatasi emosimu saat ini. Wow, ini aku suka. Ya, kayaknya juga relate dengan situasiku, dimana akhirnya YouTubeku bisa berfungsi dengan baik lagi. Bener nih ya, bisnis akan berjalan baik, tetapi akan membutuhkan banyak usaha darimu untuk mempertahankannya. Nah, makanya itu ya, mempertahankan itu lebih berat ya dibanding dengan memulai. Bukan hanya saja tentang hubungan, dalam bisnis, pekerjaan pun sama gitu. Kita lebih mudah untuk membuka bisnis, memulai atau melamar kerja gitu kan. Tetapi mempertahankan itu yang lebih sulit. Makanya diperlukan usaha dan tentu saja loyalitas, kejujuran. Oke. Dan buat kalian yang menginginkan belajar atau sedang menjalani studi, kamu akan menikmati studi yang sukses jika kamu terus meminta bantuan Hanuman dan juga Saraswati.
Tapi ini tidak spesifik ya, tergantung dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Kalau pada general umum sih ya kita meminta kepada Tuhan gitu ya, dan malaikat sebagai penjaga kita ya, yang memberikan support. Pertimbangkan untuk belajar menjadi hipnoterapis, psikolog, psikiater, atau guru meditasi. Nah ini ya, psikolog, psikiater itu kayaknya sekarang profesi yang menjanjikan. Banyak orang yang membutuhkan ya di zaman sekarang, yang kayak berasa begitu berat ya, makin harinya semakin berat. Dan buat masa depanmu, tidak ada batasan tentang apa yang dapat kamu capai di masa depan jika kamu tetap bertekad dan mengambil tindakan atau berusaha. Keajaiban akan terjadi untukmu dan juga orang-orang terdekat kamu. Oke. Next, aku akan mengambil pesan numerologi ya. Atau mungkin ini bisa jadi angka keberuntungan hari ini. Kita lihat ada pesan dari angka berapa. Yap, ada pesan dari angka 7 tentang understanding, pengertian atau pemahaman. Angka 7 dikenal sebagai kuil dan simbolnya adalah segitiga yang terletak di atas persegi. Simbol ini beresonansi dengan mistisisme dan idealisme ditambah ilusi dan kekecewaan. Saat bertemu kartu ini ya, atau menarik kartu ini atau menggambar kartu ini, kamu diingatkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Apa yang ada dalam hidupmu saat ini yang mengharuskan kamu mengumpulkan pengetahuan? Semakin banyak yang kamu ketahui, semakin banyak kesuksesan yang akan mengikuti ya. Pentingnya selalu menimba ilmu, tidak mengenal waktu dan juga batasan usia. Bisa dari berbagai macam hal. Semakin banyak wawasan, semakin banyak ilmu, makin banyak kesuksesan yang akan mengikutimu. Gunakan kekuatan batin yang kamu rasakan saat ini untuk menginspirasi orang lain, baik dalam persahabatan ataupun bisnis. Jika kamu mendengarkan bimbingan batinmu, kamu tidak perlu takut. Belajar untuk bersikap fleksibel dengan mendengarkan dan memahami. Ini bukan saatnya untuk tidak mau. Bertekadlah dengan cara positif ya, bukan saatnya untuk keras, untuk denial, untuk mementingkan ego. Lebih fleksibel. Jika dalam dirimu saat ini kamu merasa bahwa menginginkan waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan, maka biarkan dirimu melakukannya. Pastikan kamu memberitahu keluarga dan teman dekat tentang niatmu. Perasaan terisolasi ini seharusnya tidak berlangsung lama dan kamu akan menjadi dirimu yang dulu dalam waktu yang singkat. Angka ini bergetar atau bervibrasi pada warna ungu, mutiara, mawar tua, dan magenta. Kenakan satu atau lebih dari warna-warna ini saat kamu merasa membutuhkan support. Jadi buat meningkatkan moodmu, meningkatkan vibrasimu hari ini, kamu bisa mengenakan warna-warna ungu, mutiara, mawar tua, dan magenta ya. Mungkin baju, aksesoris tambahan, shawl, ikat pinggang, mungkin aksesoris seperti ini ya, apa namanya, hiasan, pokoknya yang bisa kamu kenakan warna-warna ini untuk meningkatkan mood kamu ya, atau vibrasimu. Oke, selanjutnya yuk kita coba tarik bagaimana energi hari ini ya. Ini yang biasanya kadang aku yang reading pun
deg-degan ya kalau narik energi hari ini. Aduh, ada apa hari ini, ada apa hari ini, ya selalu berharapnya pasti cuan ya. Rezeki, kelimpahan ya. Seven of Feathers ya, sepertinya ada situasi tentang seseorang yang belum move on atau belum bisa meninggalkan atau melupakan sesuatu hal yang telah terjadi ya. Bisa move on dari mantan dalam hal percintaan atau dari sebuah situasi. Jadi misal nih sempat ada konflik gitu ya, kamu jengkel dan lain sebagainya, tapi sebenarnya masalahnya udah selesai, tapi kamu masih ada yang ngeganjel, belum benar-benar selesai, belum benar-benar move on. Nah, ini bisa terjadi sama kamu, bisa juga terjadi dengan orang lain yang berhubungan sama kamu gitu. Jadi ada yang belum move on, bisa kamu, bisa orang lain ya. Dan dari gambaran The Seven of Feathers ini, Magpie, ini burung apa ya? Ini berhati-hati ya, mesti berhati-hati ketika kamu berurusan dengan banyak orang. Mungkin nggak satu orang aja ya, misalkan dalam hal berbisnis ya, mesti clear, mesti jelas. Jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan aja. Terus dalam hal percintaan nih apalagi ya, banyak banget kan yang merasa dimanfaatkan atau dimanipulasi. Nah, ini bisa diantisipasi sebenarnya dari awal. Jika kamu memang peka, kamu merasa dimanfaatkan, ya tinggalkan gitu. Bukan berarti nggak apa-apa lah, siapa tahu nanti dia berubah. Nah, terjadi lagi sampai terkesan kita yang selalu jadi korban gitu. Dia yang selalu jadi penjahatnya, yang selalu menyakiti. Padahal sebenarnya semesta itu udah ngasih clue dari awal nih, udah nggak bener nih orang gitu ya, buat kewaspadaan aja. Selanjutnya Six of Feathers. Beberapa dari kalian hari ini ada yang melakukan perjalanan jauh atau merencanakan perjalanan jauh ya, traveling ya, bisa karena pekerjaan, pulang kampung, mengunjungi kerabat, bertemu seseorang ya, atau ya sekedar jalan-jalan aja. Nah, ini juga bisa bahwa akan ada kedatangan seseorang dari jauh ya. Mungkin pasangan kamu LDR-an nih, doi mau pulang atau mau bertemu kamu gitu ya. Atau bisa juga ada menunggu kedatangan orang tua, keluarga, kerabat yang dari jauh. Atau bisa juga kamu ada urusan bisnis, klien, customer, atau bos kamu yang beda kantor di kota lain mungkin ya, atau bahkan dari luar negeri. Nah, ada mau datang gitu, ada ini ya, menunggu kedatangan seseorang dari jauh ya. Ini dari jauh yang sampai menyeberang laut ya, beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara. Kemudian di sini juga ada gambaran ya, bahwa sesuatu yang kamu jalani saat ini ya masih berjalan mengalir ya, entah ini hubungan, bisnis, pekerjaan, persahabatan ya. Nine of Branches ini adalah sebuah sikap kehati-hatian atau menarik diri. Ini sinkron dengan pesan dari malaikat penjagamu tadi ya. Ketika kamu merasa tidak nyaman, ketika kamu merasa tidak tenang, ada sesuatu hal yang terjadi ya, akhirnya di sini kamu merasa perlu untuk membatasi diri, mundur, menarik diri, menenangkan dirimu sendiri, dan mengamati, wait and see, untuk tidak terburu nafsu atau bertindak yang impulsif gitu. Nah, ini kayaknya pesan juga buat aku ya. Kadang-kadang aku tuh impulsif orangnya. Nah, biasanya yang berzodiak ini
elemen api nih, fire nih. Ya, kadang-kadang suka impulsif, dan sebagian elemen udara gitu. Kadang-kadang suka impulsif. Kalau elemen api karena emosional, kalau elemen udara karena kadang cenderung pelin-pelan jadi impulsif. Nah, ini diperlukan tindakan untuk menahan diri gitu. Jadi kalau misalkan kamu berkonflik dengan seseorang atau kamu ada rasa yang ngeganjel nih, udah kayaknya penuh nih gitu, jangan buru-buru gitu, tahan dulu, tata emosimu. Kalau bertemu orangnya baru dibicarakan gitu. Oke. Yap. Ace of Swords. Ada cinta dan kasih sayang yang kembali tumbuh ya. Jadi kalau misalkan nih kamu punya pasangan atau kamu lagi berhubungan dengan seseorang deket gitu ya, apapun statusnya sih, atau kamu bersahabat, atau juga bisa ini dengan saudara atau keluarga yang mungkin sempat kayak berasa hambar, mulai pudar, atau karena kejengkelan-kejengkelan yang menumpuk gitu ya. Nah, hari ini energi cinta itu kembali mencair ya, kembali bersemi. Dan ini juga bisa tentang energi cinta baru. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang terlibat dalam cinta baru ya, seseorang mendekati kamu atau kamu jatuh cinta. Ya, atau ada seseorang jatuh cinta. Kalau kamu udah punya pasangan, bisa jadi kamu dan pasanganmu ya berasa jatuh cinta lagi, karena energi cinta, benih-benih cinta tuh bersemi kembali. Dalam hal rezeki mengalir sesuai dengan apa yang kamu usahakan ya. Sama seperti pesan dari Dewa Hanuman tadi, memberikan kelimpahan spiritual dan juga finansial, tetapi harus berusaha. Kalau misalkan kita nggak kerja, tetap duduk diam, nggak ada usaha apapun, ya bagaimana rezeki itu bisa datang mengalir gitu kan. Oke, kita lihat lagi ya. Seer of Branches. Ada kabar baik yang bakal kamu terima hari ini. Ada komunikasi dari seseorang yang kamu harapkan atau seseorang yang kamu tunggu, akhirnya dia berkabar ya. Dan juga ada komunikasi yang kembali lancar atau kembali intens gitu ya. Mungkin kamu dengan pasangan, dengan someone yang kamu lagi deket, atau klien atau customer, mungkin sebelumnya sempat komunikasinya tersendat karena sesuatu hal ya. Jadi kamu prospek itu nggak lancar, ini akan kembali lancar ya. Bisa jadi sebelumnya mereka semua pada sibuk nyuekin kamu, akhirnya pada hubungin balik gitu ya, untuk kembali melanjutkan bisnis kalian gitu. Dan dari gambaran kartu ini ya, atau energi ini ya, kamu sudah mulai berani untuk speak up gitu ya, tapi dengan tidak emosional. Nah, jadinya kan sinkron ya dengan deretannya ini, yang mundur dulu, menarik diri dulu, mengamati ya, sampai kamu bisa menata emosi dan juga ini ya, kestabilan batinmu ya, kamu bisa membicarakannya kembali. Oke, selanjutnya apa pesan semesta buat percintaanmu hari ini ya. Deep in your heart you already know the answer. Do what feels right. Jadi tentang apapun yang saat ini terjadi dalam percintaanmu, sebenarnya jauh di lubuk hatimu yang paling dalam, atas sesuatu hal yang terjadi atau kebingunganmu, kamu tuh sudah tahu jawabannya gitu. Dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah kamu memang sudah merasa benar gitu ya.
Jadi sebenarnya segala sesuatunya itu jawabannya itu ada di dalam diri kita sendiri. Cuman kadang-kadang kitanya yang nolak ya. Tapi setelah semua hal terjadi, biasanya kita baru sadar, oh iya, memang sebenarnya kata hatiku udah merasakan hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau kamu yakin tentang sesuatu hal yang ini enggak seperti itu, ya sudah, memang itu jawabannya. Ketika kamu yakin, merasa hatimu mengatakan bahwa ini pasti ada sesuatu, ya ada sesuatu gitu. Oke. Vibrasimu hari ini ya, I was called here, jatuh. I was called here on a mission. Saya dipanggil ke sini untuk sebuah misi. Ini tentu bukan inkarnasi pertamamu dan ada kemungkinan besar ini bukan yang terakhir. Sebelum kamu datang ke tubuh ini, jiwamu menetapkan niat untuk mengingat kekuatan rohmu dalam kehidupan ini. Ia menetapkan niat untuk membawa cahaya sang sumber. Itulah misimu. Sisanya terserah kamu, semua pembelajaran, semua pengalaman, dan apa yang mungkin kamu lakukan dengannya. Namun, hidupmu memiliki tujuan yang besar. Dan ketika kartu ini datang kepadamu, semesta mengingatkan kamu tentangnya. Faktanya, kartu ini memberikan dorongan kepercayaan diri. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu berada di jalan yang benar, hanya dengan menjadi dirimu yang sebenarnya. Kamu adalah percikan cahaya terang dan kebaikan bagi orang lain. Jadi, berhentilah mengkhawatirkan hal-hal spesifik. Ekspresikan saja kekuatan jiwamu dengan cara yang paling autentik. Bersinarlah sekarang, bersinarlah dimanapun kamu berada. Ekspresikan bakatmu dan sisanya akan terungkap. Nah, sesuai pesan ya dari angka numerologi tadi ya, gunakan karunia-karunia atau bakatmu. Vibrasimu hari ini, saya ingin kekuatan jiwa saya. Ini bisa kamu ucapkan juga sebagai afirmasi ya. Aku pun juga akan mengucapkannya sebagai penguat hari ini. Saya ingin kekuatan jiwa saya. Saya ingin kekuatan jiwa saya. Saya ingin kekuatan jiwa saya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.